Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah Allah yang dimuliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Allah yang dimuliakan, ayat yang kita bacakan tadi surat At-Tahrim di ayat yang ke-9. Di situ Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Wahai nabi, ya, berjihadlah kamu terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu jamaah Allah dimuliakan. Ayat ini tidak bisa kita jadikan atau kita katakan untuk mengatakan Islam radikal. Tidak bisa pula untuk mengatakan Islam itu mengarah kepada peperangan. Tidak. Kenapa demikian? Karena bisa kita pahami ayat ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak sangat mulia. Rasul yang akhlaknya sangat mulia, Allah perintahkan jahidil kufar. Perangi bukan dalam arti berperang, tidak serta-merta maknanya berperang, akan tetapi bisa kita pahami, berjihadlah kamu dengan sungguh-sungguh hai Muhammad, melalui lisanmu, melalui perbuatanmu, atau melalui hatimu, bagaimana kamu bisa menangkis kezaliman, keburukan-keburukan yang bisa lahir dari orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi jahidil kufar bukan perangi mereka, tapi berjuang semaksimal mungkin untuk menangkis, mengalahkan pengaruh-pengaruh buruk yang mereka tebarkan kepada kamu, agar kamu senantiasa berada di dalam akhlak yang mulia. Bapak Ibu jamaah Allah dimuliakan. Kalau dipahami dalam arti Islam itu radikal dengan makna berperang saja, maka mari kita tengok sejarah. Jangan lupakan sejarah. Di mana kita ketahui bahwa umat Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya hati beliau, perbuatan beliau kepada orang-orang kafir tersebut. Dari mana kita ketahui? Ketika terjadi Fathu Makkah terjadi, kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Dan di rumah Abu Sufyan itu, ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam, di rumahnya ada orang kafir tinggal. Bersama Abu Sufyan ini ada orang kafir. Sahabat yang lain meragukan keislaman Abu Sufyan ini. Apakah memang sudah Islam Abu Sufyan ini? Kok ada orang kafir di rumahnya? Kata Nabi, Abu Sufyan sudah Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah Allah dimuliakan, apa yang terjadi? Nabi datang ke rumah Abu Sufyan. Bertemu dengan orang kafir tersebut, Nabi tersenyum. Beberapa hari kemudian Nabi datang ke rumah Abu Sufyan. Bertemu dengan orang kafir tersebut, Nabi tersenyum. Sampai-sampai orang kafir itu masuk Islam. Ketika dia masuk Islam lalu ditanya, kenapa kamu mau masuk Islam? Saya terpesona menengok senyumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya apa? Kalau kita memandang Islam itu radikal, tidak. Kenapa? Karena di sini ada satu contoh bagi kita bagaimana Rasul memperlakukan orang kafir ketika itu. Tidak ada Nabi menjudge mereka, menginikan mereka, tidak, membulinya, tidak. Bahkan Nabi tersenyum dan dia tersentuh dengan halusnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya jahidil kufar di sini bukan perangi, tetapi berupaya maksimallah kamu. Bersikukuhlah kamu dengan lisanmu, dengan lidahmu, dengan perbuatanmu, dengan hatimu untuk menangkis budaya-budaya buruk atau bentuk-bentuk buruk yang dimunculkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang bisa menjatuhkan akhlakmu, yang bisa merusak agamamu. Bapak Ibu jamaah Allah dimuliakan. Kalau diterjemahkan lebih luas, bisa kita pahami bahwa berjuanglah kamu semaksimal mungkin dengan program-programmu, dengan tabiat-tabiat baik kamu. Agar apa? Agar bisa menangkis bentuk-bentuk buruk yang bisa mempengaruhi kamu yang hadir melalui perilakunya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bapak Ibu jamaah Allah yang dimuliakan. Ini kita pahami dalam arti ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar. Wahai nabi, berusaha maksimallah kamu memerangi orang kafir dan orang munafik. Bukan memerangi dia, tetapi berupaya maksimal menciptakan dari lisan, dari perbuatan dan dari hati kita agar bisa menangkis bentuk dan pengaruh buruk yang mereka hadirkan. Bapak Ibu jamaah. Makanya kita temukan di dalam surat Al-Qalam. Di dalam surat Al-Qalam kita temukan bagaimana Allah ceritakan secara nyata dan begitu jelasnya, meyakinkan baik umat maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi ini benar-benar berada di dalam akhlak yang mulia. Nabi berada dalam akhlak yang mulia. Bukan akhlak yang radikal, bukan akhlak yang tidak memiliki memiliki semacam tenggang rasa, tidak. Nabi dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di dalam akhlak yang mulia. Ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Akhlak mulia ini agar apa? Agar kita bisa berperang mengalahkan pengaruh-pengaruh buruk yang muncul, image-image buruk yang muncul dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Kemudian ketika Allah menyatakan akhlak Nabi begitu mulia, lalu apa kata Allah? Jauhilah orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak baik. Jauhilah orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat baik. Siapa itu? Maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wala tuti' kulla hallafim mahin, kata Allah. Apa kata Allah? Jauhi, jangan kamu ikuti. Jangan ikuti di sini. Kalau ada orang yang bersifat buruk seperti ini, jauhi. Yang kedua, jauhi kalau ada keinginan atau ada pada dirimu sifat buruk seperti ini, jauhi pula. Wahai umat Nabi Muhammad SAW. Artinya ada sekitar 6 sifat buruk yang ada pada orang kafir dan orang munafik yang mesti kita jauhi agar tetap berada. Kalau Rasul dalam akhlak yang sangat mulia, kalau kita tentu akan tetap berada dalam akhlak yang mulia walaupun tidak akan semulia Rasul. Bagaimana? Jauhi 6 sifat jelek ini. Apa yang pertama? Wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang suka bersumpah dan dalam keadaan hina. Jadi orang yang hina dan suka bersumpah jangan kamu turuti. Apakah Nabi tidak pernah bersumpah? Nabi pernah bersumpah. Wallazi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Akan tetapi sumpah Nabi itu tentang apa? Tentang untuk meyakin akan qaulal haq, akan perkataan yang benar. Bersumpah Nabi ketika itu, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, begini. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ada orang yang sudah hampir masuk surga, kemudian dilakukannya amalan mereka tidak jadi masuk surga. Bersumpah Nabi untuk meyakinkan itu. Yang dilarang di sini yang merupakan sifat jelek adalah bersumpah untuk meyakinkan orang demi kepentingan dia. Mungkin dalam berniaga dia bersumpah. Mungkin dalam meyakinkan orang agar dia mau melakukan bisnis dia bersumpah. Orang yang suka bersumpah tersebut tidak boleh diikuti dan sifat tersebut tidak boleh pula kita tiru. Kenapa?
agar kita tetap berada dalam akhlak mulia. Kemudian yang kedua, hammazin, orang yang suka mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Orang mencela ini bukan sifat orang beriman sebenarnya. Suka mencela ini adalah sifatnya orang kafir dan orang munafik yang mesti pula kita jauhi. Apa itu? Hammazin, yang suka mencela. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga, sifat jelek yang tidak boleh kita tiru juga, masyaim binamin, orang yang hilir mudik, dia menginformasikan sesuatu yang ujung-ujungnya terjadi adu domba di situ. Terjadi permusuhan, dia mengadu domba, terjadi fitnahan ini segala macam. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki sifat baik, dan orang Islam dilarang untuk mengikuti dan dilarang mengikuti orang seperti itu, dan dilarang pula meniru sifat seperti itu. Siapa itu? Hammazim masya'im bin namim tadi. Orang yang suka mengadu domba. Bukankah dalam hadis kita temukan suatu kali Rasul SAW berjalan antara dua kubur. Marra Rasulullah baina qabrain. Nabi berjalan antara dua kubur. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, siapa penghuni kubur ini dan siapa penghuni kubur ini? Lalu disampaikan oleh sahabat. Lalu apa ulasan Nabi? Innahuma yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Innahuma yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Kenapa dia diazab? Amma ahaduhuma. Adapun kuburan yang satu ini, kata Nabi, yamshi bin namimah. Dia suka mengadu domba. Dia suka membuat orang bentrok. Dia suka membuat orang berpecah belah. Maka yamshi bin namimah. Wa ammal akhar, adapun kuburan yang satu lagi ini, penghuninya dahulu masuk hidup di dunia, bagaimana? La yastanzihu min baulihi. Dia tidak cebok sesudah buang air, dia tidak beristinja, dia tidak bertaharah. Jadi Bapak Ibu jemaah Allah dimuliakan, sifat yang ketiga yang harus kita jauhi agar tetap berada dalam akhlak mulia itu adalah jangan suka mengadu domba. Kemudian yang keempat, manna'in lil khair. Orang yang suka menghalangi perbuatan baik. Ini bukan sifatnya orang beriman. Ini bukan sifatnya orang yang ingin berada dalam akhlak yang mulia. Walaupun ayat ini kepada Rasul diperintahkan, hakikatnya juga kepada kita. Kalau ingin akhlak kita mulia, budi kita halus, jangan suka menghalangi kebaikan. Kita diperintahkan melakukan kebaikan. Yad'una ilal khair. Menyuruh untuk berbuat baik. Kalau ada kita berbuat baik, alhamdulillah. Tapi setidaknya kita pro kepada kebaikan. Maka ini dalam ayat ini. Dalam ayat ini, orang sifat baiknya itu, orang beriman itu adalah tidak menghalangi berbuat baik. Akan tetapi dia pro untuk berbuat baik. Ada kebaikan berinfak, ada kebaikan berzakat, ada orang membentuk panitia ini, ada mengadakan acara ini. Yang semuanya berupa kebaikan. Kita idam di situ. Kita suka di situ. Bukan kita menghalangi atau menganggap itu tidak berarti. Kemudian mu'tadin athim. Yang kelima adalah orang yang melampaui batas dan pendosa besar. Ini juga orang-orang yang sifatnya tidak baik. Kalau ada kita berbuat dosa, lalu tidak ada lagi sentuhan di hati, sudah enteng saja berbuat dosa, maka jelas ini sudah jauh kita dari sifat mulia tersebut. Dan yang terakhir, utullim ba'da dzalika zanim. Orang yang bertabiat kasar dia. Dia bertabiat kasar dan sudah lengket kepadanya nama atau bentuk kejahatan dilengketkan kepada dia. Maka ini merupakan perbuatan-perbuatan buruk. Kasar tersebut merupakan perbuatan buruk yang mesti kita jauhi. Baik kasar dalam keluarga, kasar dalam berniaga, kasar dalam bertutur sapa, kasar dalam bercengkrama, semuanya kita jauhi. Agar apa? Agar kita senantiasa berada dalam akhlak yang mulia. Makanya memerangi orang kafir bukan berperang dengan mereka, akan tetapi kita berupaya maksimal menangkis bentuk-bentuk dan budaya-budaya buruk yang mungkin mereka sebarkan kepada kita. Demikian saja, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.